Di tahun 2016, jumlah penumpang kendaraan umum daily ridership itu 338.000 per hari. Per hari ya Pak ya? Oke. Sekarang bisa mencapai 1,2 juta per hari. Almost 4 kali Pak? Hampir 4 kali, Pak. Iya, iya, iya. Nah, kami mulai tahun ini, insya Allah tahun ini akan ada 100 bis listrik di Jakarta. Oke. Dan kita nanti semua bis listrik yang baru, bis baru kita akan berbasis listrik. Jadi mengurangi lagi tuh Pak ya, emisi ya? Mengurangi, otomatis. Iya. Kenapa kok negara harus masuk di soal listrik ini? Ya ke depan, kendaraan listrik ini makin hari makin menjadi kebutuhan. Iya. Tapi harganya masih mahal. Betul. Bagaimana supaya harganya bisa menjadi murah? Ya, selama demand-nya sedikit, produksinya sedikit. Kalau produksi sedikit, maka unit cost-nya mahal. Betul, betul. Jadi kita naikkan demand ya Pak ya? Siapa yang bisa naikkan demand? Government Pak? Persis. Dengan tadi mendorong perubahan perilaku itu ya? Begitu pemerintah memutuskan untuk kendaraan yang kita gunakan listrik, Iya, maka production naik. betul. Ketika production naik, maka unit cost turun. Yes. Ketika unit cost turun, masyarakat merasakan affordability. Simple economics ya? Economics. Simple economics. Jadi, bukan hanya sekedar ini soal bis listrik keren, iya keren, soal keren. Iya. Ini soal perubahan paradigma. Perubahan paradigma, perubahan perilaku ya Pak ya? Baru kemudian perubahan result gitu ya? Nanti ujungnya kita dan anak-anak kita menemukan kota yang udaranya lebih bersih. Yes. Oke, kalau udaranya lebih bersih apa konsekuensinya? Lebih sehat, Hidup kita lebih Betul. sehat, sehingga biaya kesehatan turun Pak ya? biaya kesehatan turun. Kemudian jumlah kasus ISPA bisa turun. Infeksi saluran pernapasan atas, Iya, iya. kasus-kasus yang menyangkut atau implikasi dari polusi udara. Kemudian banyak juga masalah-masalah kesehatan lain. Jadi tidak bisa kita membuat sebuah kebijakan tanpa menyadari ini loh implikasi besar. Big picture-nya ya Pak ya? Itulah yang dipikirkan. Kalau saya tanya gubernur apa ya itu yang dipikirkan gubernur. Saya mikir gimana keluarga biayanya berkurang Iya, iya, di iya. hidupnya, gimana keluarga lebih sehat, Iya. gimana keluarga merasakan kebahagiaan. Jadi Bang Arif kalau saya mendorong lebih jauh nih, kota ini itu membuat orang datang bekerja di sini, berkarya di sini, dan merasa bersyukur. Saya sering bilang sama jajaran, saya sering bilang gini, buat saya nih, statistik yang bagus itu ya bagus-bagus saja. Misalnya jumlah kendaraan, jumlah pengguna kendaraan umum naik, Oke. bagus. Kemudian angka harapan hidup naik, bagus. Yes. Human development bagus. Itu semua angka-angka statistik itu bagus, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang saya inginkan bagi kita semua yang di pemerintahan itu ada perasaan bahagia di warga. Wujudnya kira-kira begini. Kita ini sukses jika warganya bilang, alhamdulillah untung di Jakarta. Untung kita di Jakarta. Iya, iya, iya. Begitu ada kata itu keluar, that's it. Yes. Itulah keberhasilan kita. Seperti sekarang kita sedang menangani COVID. Iya. Kita tentu tidak ingin kena COVID. Tapi coba cek, mereka yang sampai kena hampir pasti bilang, alhamdulillah untung di Jakarta. Deteksinya cepat, Iya, iya. responnya cepat, sistemnya siap, rumah sakitnya siap, obatnya siap, dokternya siap. Iya, iya. Sehingga sampai 24-30% pasien di Jakarta adalah orang luar Jakarta. Ya. Betul. Jadi untung kita, alhamdulillah untung kita di Jakarta. Jadi objektif tujuannya bukan hanya soal angka statistik itu, tapi perasaan yang ada di rumah tangga, perasaan di keluarga. Kualitatif berarti Pak ya? Iya dong. Iya. Ujungnya kita ingin orang bahagia di Jakarta. Iya, iya, iya. Untung, alhamdulillah untung kita di Jakarta. Iya. Dan pada saat mengalami COVID ini terasa sekali.
orang malah datang ke sini. Iya. Kenapa? Ya, memangnya rumah sakit semua siap itu nggak pakai persiapan? Pakai persiapan lah. Iya. Memangnya tidak pakai organisasi Iya. lah. Iya. Iya. Tidak pakai rapat. Ya, tapi kan seluruh penyiapan itu di ruang senyap. Betul, betul. Yang nampak di publik itu ketika sudah pelayanan. Betul, betul. Publik nggak lihat kan ini kita menyiapkan Iya. itu semua. Bayangkan kita ini dari 150 sampel yang kita mampu tes sehari menjadi 230.000 per hari kapasitas kita. Itu nggak mendadak simsalabim. Yes. Jadi Bang Arif bicara tadi transport pada ujungnya adalah tentang well-being, Oke. tentang keberadaan kita di sini, tentang kebahagiaan kita sebagai warga. Iya. Jadi udah tuh pejalan kaki, kemudian bebas emisi sepeda dan kendaraan umum. Kalau kendaraan pribadi, udah kita kalau itu sih nggak ada yang baru. Iya. Ya kita selama ini memang kendaraan pribadi. Betul, Urutannya begitu. Begitu juga dengan perencanaan tata kota. Jadi kita mengubah paradigmanya. Kalau dulu bangunan tinggi dibolehkan bila di tepi jalan besar. Oke. Jadi bila jalannya lebar, maka gedungnya boleh tinggi. Oke. Itu berbanding lurus gitu ya, Pak ya? Makin sempit jalannya, Makin. makin pendek. Oke. Kenapa? Karena pakai mobil sebagai basis. Oke. Jadi dia terkait ke situ ya, Pak ya? Ya, ini kan car oriented development. Yap. Kenapa? Ya, masa gedung tinggi, parkiran banyak, gang sempit. Masalah. Iya, betul. Sekarang kita ubah. Makin dekat dengan stasiun, makin boleh tinggi gedungnya. Oke. Sehingga orang membangun gedung tinggi tanpa perlu bikin tempat parkir. Iya. Kenapa? Karena orang yang tinggal di situ menggunakan kendaraan umum. Inilah kota modern. Iya, betul. Transit oriented development. Di mana letak titik-titik? Nah, kita Jakarta ini punya lebih dari 50 stasiun. Itu semua yang nanti kita berikan kesempatan untuk naik gedungnya. Oke. Sehingga warga bisa tinggal di tempat yang dekat dengan kendaraan umum. Dekat dengan tempat pusat-pusat kegiatan. Ini contoh dari pergeseran paradigma itu. Nah, cuma gini Pak Anies, ini ada hal menarik. Kan tadi Pak Anies mengatakan pembangunan itu harusnya mulai dari gagasan, Pak ya. Gagasan turun menjadi narasi, kemudian menjadi karya, dan itu dirasakan manfaat, Pak. Challenge-nya kan begini, Pak. Ada selalu pihak-pihak yang tidak mudah ya, Pak Anies, memahami narasi kita. Dan biasanya orang tuh tidak sabar untuk mencerna itu, dan kemudian akhirnya buru-buru mengambil kesimpulan, dan bahkan against, Pak. Itu the way atau strategi Pak Anies ini mengatasi yang begitu? Nomor satu, ini semua dilakukan bukan menerapkan konsep. Oke. Di Jakarta itu bukan hanya menerapkan konsep, tapi gini, kita lihat apa masalahnya, kemudian kita coba cari solusinya. Ketika mencari solusinya, maka kita akan cek apa sih sebenarnya kata kunci dari solusi itu. Itulah gagasan. Jadi ketika kita melihat misalnya Jakarta ini masyarakatnya kurang berinteraksi satu sama lain. Berangkat ke kantor sendiri, pulang sendiri. Bang Arif yang bekerja jadi manajer, yang bekerja sebagai CEO, yang bekerja itu selesainya sore mereka mungkin ngobrol di kafe, di restoran. Yang office boy juga jalan sendiri, nggak ketemu tuh. Itu baru di perkantoran, belum di lingkungan. Melihat permasalahan itu, lalu kemudian kita merumuskan, nah ini berarti harus ada ruang ketiga yang mempersatukan. Dari ruang ketiga yang mempersatukan itu, setelah ketemu, baru dibuat turunannya, buat taman, buat trotoar, buat CPO terbuka, itu adalah cara kita melaksanakannya. Sama seperti transportasi. Jadi kita ini mulainya bukan dari kosong mau menerapkan, mulainya tuh dari lihat masalah. So empathizing, Pak ya? Ya, apa masalahnya? Dari masalah itu kemudian kita rumuskan. Tapi solusinya itu bukan sekedar solusi-solusi yang tidak komprehensif. Solusinya itu harus komprehensif. Seperti tadi, Jakarta ada lebih dari 25 operator kendaraan umum. Jalan sendiri-sendiri tuh.
rebutan sendiri-sendiri. Iya. Tumbang tindih. Orang di lapangan, Tumbang tindih juga. berantem, Iya. kebut-kebutan, Iya. ganti penumpang, itu kan kenaikan di lapangan. Iya. Jadi saya pikir ini mau nyelesain ini gimana coba? Masa selesai satu-satu? Iya. Iya. Harus ada penyelesaian komprehensif. Itulah kemudian setelah dilihat masalahnya, didiskusikan, keluarlah satu kunci namanya integrasi. Iya. Rute terintegrasi, Tiket. terintegrasi, pengelolaan terintegrasi. Lalu turunannya adalah pelayanan lebih baik. Iya. Perlu waktu. Nah, bagian kami bekerja dengan adanya gagasan, adanya narasi, adanya karya. Rakyat merasakan karyanya saja. Oke. Kan bagi masyarakat tamannya jadi bagus apa tidak? Betul. Manajemennya rapi apa tidak? Iya. Angkotnya rapi apa tidak? Iya. Bersih apa tidak? Kebut-kebutan apa tidak? Iya. Penilaian warga tetap di karya. Mhm. Penilaian warga bukan di gagasan dan narasi. Mhm. Tapi kalau gagasan dan narasinya tidak nyambung dengan karyanya, nanti muncul masalah baru di lapangan. Oke. Itu bagian kami tuh. Mhm. Tapi kalau kita punya gagasan dan narasi, maka seluruh jajaran punya pegangan dalam bekerja. Kita biasa menyebutnya visi yang sama. Shared vision. Shared vision. Karena kita punya visi yang sama, maka dimanapun kita bekerja, visinya sama. Jadi ketika petugas kami menyusun rancangan untuk sebuah halte, untuk sebuah trotoar, tidak perlu gubernurnya datang di situ ikut menentukan cara ngaturnya. Kenapa? Karena petugasnya tahu ini perintah dari gubernur itu harus terintegrasi. Iya. Kemudian harus bisa mempersatukan. Iya. Jadi ketika dia bilang, jawab nih, terintegrasi nggak ya? Mempersatukan nggak ya? Oke. Jadi kriterianya sudah clear ya Pak ya? Karena ada narasinya. Oke. Kalau kita tidak punya itu, nanti di lapangan meleset-meleset tuh. Iya. Karena nah, rakyat merasakan karya. Rakyat tidak membicarakan tentang gagasan narasi. Rakyat bicaranya apa yang kita buat. Itulah yang dirasakan publik. Dan publik akan menilai kita berdasarkan itu. Nah, bagaimana dengan kritik? Kritik ini harus kita tempatkan sebagai bagian dari tukar pikiran. Oke. Ini tukar pikiran. So it is not an attack Pak ya? Bukan. You never see it as an attack? Bukan. Oke. Ini sebagai tukar pikiran. Nah, ada yang mengungkapkannya dengan sopan. Iya. Dan ada yang mengungkapkannya dengan tidak sopan. Iya. Tapi kalau sopan dan tidak sopan itu adalah cermin dari kepribadiannya. Iya. So it is nothing to do with us. Bukan karena urusan saya. Iya. Tapi yang dia katakan itu adalah bagian dari tukar pikiran. Iya. Kalau yang dia sampaikan ternyata tidak ada nilainya, nggak usah dipakai. Yes. Ya sama juga, ya normal aja nggak. Iya. Tapi kalau ada nilainya, ya dipakai. Iya. Caranya itu urusan dia. Oke. Karena berada di pemerintahan tidak bisa milih. Iya. Lain kalau jadi guru, Iya. jadi dosen, yang di ruang kelas itu udah terseleksi, Betul. udah lulus SD, SMP, SMA. Ada set of tata standar keramanya, tertentu. Ada ini di situ. Tapi coba jadi dokter. Iya. Dokter nggak bisa milih pasien sopan. Nggak sopan nggak boleh masuk Pak. Nggak bisa. Bayangkan begitu dokter begitu datang, dengan enaknya orang bisa marah-marah sama dokternya. Betul. Dan si dokter harus sabar. Iya. Karena dia akan ketemu dengan sesama manusia Iya. yang ekspresinya ada cermin kepribadiannya. Iya. Kan dia nggak bisa bilang, "Loh, saya nggak mau ngobatin, males bener nih orang begini." Nggak bisa dong. Itu dokter Pak ya. Apalagi. dari pemerintahan. Yes. Jadi saya juga menempatkan dia nggak apa-apa lah. Iya. Dan warga saya ada yang sampaikan pikirannya dengan sopan, ada sampaikan pikiran dengan kasar, ada yang ya nggak apa-apa. Dan nggak usah tersinggung. Sama seperti dokter nggak usah tersinggung. Kalau ada pasien datang dan tidak sesuai dengan cara kita berkomunikasi. Karena tugasnya kami, ada tugasnya dokter adalah memberikan pelayanan kesehatan. Sama juga ketika saya ketemu dengan warga, kita rileks saja ketemu dengan warga itu. Jadi tidak menjadi masalah. Ini yang coba kita pertahankan supaya tidak menimbulkan bias. Jadi kritik, komentar. Nah, dengan adanya media sosial,
Ya. Maka varian itu banyak. Varian kelakuan tambah banyak lagi, Pak ya. Banyak. Nah, kita tentu akan ketemu dengan situasi ekspresi macam-macam. Iya. Yang penting jangan melakukan ancaman dan jangan melakukan kekerasan. Oke? Karena itu kalau ancaman dan kekerasan itu bisa masuk pada wilayah hukum. Oke. Ancaman dan kekerasan. Iya. Tapi kalau menyampaikan pandangan, apalagi kritik nggak apa-apa, dan kita membutuhkan kok. Selalu membutuhkan. Kalau saya boleh garis bawahi, ketika kita melakukan rencana pembangunan, lalu di situ muncul komentar, itu adalah pancingan yang kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena lalu kita memberikan argumen yang lebih lengkap. Betul. Mengapa ini harus dilakukan? Iya. Kayak waktu kita ngajar, Pak ya, kalau ditanya itu kita punya ruang yang lebih luas sebenarnya buat menjelaskan. Menjelaskan mengapa begini, mengapa begini. Iya. Terima kasih. Yes. Jadi saya beri contoh sederhana lah, yang kasusnya kecil tapi ramai. Sesuatu yang sebetulnya nggak perlu diramaikan juga. Tadi kita ngomong soal membuka atap itu. Jembatan JPO, Pak ya? JPO, buka atap. Ramai sekali, sebetulnya kan nggak perlu juga kalau ramai gitu, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau Pak Anies bikin apapun, kayaknya kalau nggak diramein tuh nggak asik, Pak. Nah, dengan ada komentar ramai malah justru bisa dibuktikan. Iya. Lewat siapa? Lewat minat. Iya. Nyatanya banyak sekali yang datang ke situ. Yes. Bahkan dari luar kota datang. Iya. Sekedar untuk merasakan. Iya. Nanti kita akan bisa menyaksikan lebih banyak lagi. Seperti sepeda. Jalur sepeda juga begitu. Di awal banyak yang mempertanyakan bagaimana jalur sepeda itu mengurangi untuk kendaraan umum, kendaraan pribadi, jalur menjadi berkurang. Ya, sebenarnya bukan jalur berkurang, kan ini kita mau membuat orang lebih banyak naik sepeda. Betul. Lebih sehat. Yes. Dan ada kendaraan umum juga. Iya. Jadi selalu setiap kali ada kritik, komentar, itu adalah kesempatan bagi kita untuk mengeksplor Narasi tadi. penjelasan yang lebih solid lagi. Yes. Kami bersyukur bahwa Indonesia terbuka. Kami bersyukur bahwa Jakarta terbuka. Iya. Dan kami merasa semua komentar itu adalah bagian dari dialog untuk membuat kita lebih maju. Oke. So take it easy. Despite of the way-nya, Pak ya? Ya. Dan kalau cara mengungkapkannya, sesungguhnya itu harus yang bersangkutan mempertanggungjawabkan pada dirinya, pada anak cucunya, dan pada Tuhannya. Betul. Karena bagi saya ambil pesannya. Yes. Tapi caranya yang bertanggung jawab. Apalagi kalau nulisnya itu macam-macam. Dibaca sama anaknya, dibaca sama tetangganya, dibaca sama semua. Apalagi sekarang jejak digital, Pak ya. Makanya saya pernah bilang, kalau seseorang itu menghapus, maka dia sesungguhnya sedang mengakui kesalahan. Menarik. Oke, Pak Anies, ini sudah cukup panjang diskusi kita. Pak, saya ingin mengajukan pertanyaan saya yang terakhir ke Pak Anies. Ini kan Bapak sudah 3 tahun, Pak ya. Berarti ada sekitar 2 tahun lagi, Pak, tersisa. Pak, Bapak punya imajinasi nggak, Pak? Seperti apa Jakarta di hari terakhir kepemimpinannya seorang gubernur yang namanya Anies Baswedan, Pak? Jadi, saya berharap bahwa proses pembangunan manusia yang kita lakukan selama ini itu menjadi fondasi yang baik untuk pembangunan di masa yang berikutnya. Oke. Fondasi yang benar. Sehingga generasi berikutnya itu bisa menambahkan, meneruskan. Tanpa harus terlalu banyak mengkoreksi. Karena dikerjakan dengan fondasi yang benar. Itulah sebabnya kenapa ketika kita berbicara tentang transportasi umum, jalankan supaya ke depan lebih baik.
Jadi pada saat itu satu fase tugas tunai. Oke. Dan ini memang sunatullahnya begitu. Betul. Kepemimpinan itu datang dan pergi. Iya. Apa yang dikerjakan oleh Anies sekarang adalah juga meneruskan apa yang dikerjakan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Yes. Tidak beroperasi di ruang kosong. Karena itu saya sampaikan, ini adalah hasil karya begitu banyak. Kami teruskan aspek ini, integrasikan. Nah, nanti yang ke depan pasti juga begitu. Pasti mereka akan menemukan juga aspek apa. Nah, terus yang kedua, kita berharap masyarakat di Jakarta menemukan perasaan kebersamaan, perasaan kesetaraan, perasaan keadilan yang terus bisa mereka kembangkan. Tapi bahwa bibit itu udah dimulai. This is a never ending process. Oke. Karena proses pembangunan tuh nggak bisa selesai. Yes. Karena challenge terus terjadi, Pak ya. Ada terus. Iya. Dan saya berharap birokrasi di DKI menjadi birokrasi yang learner, yang pembelajar, yang terus-menerus melakukan pembelajaran untuk melakukan penyesuaian dengan perubahan zaman. Iya. Kira-kira begitu Mas nantinya di ujung. Dan saya berharap di saat itu pun saya bersyukur dan semoga warga Jakarta juga bersyukur. Amin. Oke. Thank you Pak Anies, terima kasih. Insightful sekali. Baik Pak, nampaknya nih saya sudah mengganggu Pak Anies nih hampir setengah hari di pagi ini. Saya menikmati. Iya. Bapak saya harus sampaikan juga di sini Pak Arif, bahwa jangan pernah underestimate peran seorang pewawancara. Betul. Thank you Pak Anies. Jangan pernah. Kenapa? Ini kan bukan monolog. Iya. Bang Arif, kalau Bang Arif tidak melakukan stimulasi yang benar, siapapun narasumber tidak keluar bahannya. Stimulasi itu dari mana? Dari kata-kata, dari gesture, dari konten. Pasti. Siap. Dan itulah yang menciptakan percakapan. Karena itu saya percaya sekali. Tidak mungkin ide muncul dalam suasana yang tidak dibangun. Yes. Nah, ini programnya Bang Arif ini menarik. Saya baru pertama kali. Kalau dengerin udah sering. Berarti nanti the next boleh Pak ya, diganggu lagi ya. Boleh. Oke. I enjoyed as much as you Yes. Thank you Pak Anies, terima kasih. Baik, guys, itulah akhir perbincangan gue nih. Karena gue udah lama banget ngegangguin Pak Anies, yang pasti jadwalnya padat banget. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya, dengan tokoh-tokoh yang lain. Tapi juga tadi Pak Anies sudah menjamin bersedia untuk diganggu lagi. Ya, itu aja guys. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.